Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat. Mari kita perbanyak mengaji. Nampaknya salam dijawab kurang semangat. Kita coba ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawwalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak yang kami cintai, kita pertama tentunya bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada malam yang keempat ini, malam keempat Bu, nggak terasa 26 hari lagi lebaran ya. Sudah malam keempat, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, serta nikmat keimanan di hati kita, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini, melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah, lanjut tausiah Ramadan. Setelah itu kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Kita jadikan Ramadan sebagai bulan-bulan di mana kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, nanti di akhir tausiah akan ada hadiah. Dua untuk yang putra, dua untuk yang wanita. Jadi fokus dengarkan tausiah dari Ustadz ya. Ini hadiahnya nih, kalau diteropong kayaknya warna merah nih ya. Baik, adapun judul tausiah kita tentang puasa dan perubahan diri. Puasa dan perubahan diri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak yang kami cintai, salah satu target Allah memberikan ataupun mempertemukan kita di bulan suci Ramadan supaya ada perubahan dari seorang muslim menjadi seorang mukmin, dari seorang mukmin menjadi seorang yang disebut dengan muttaqin. Muttaqin itu artinya orang-orang yang bertakwa. Dan hal ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang ayatnya sangat populer dan insya Allah kita juga hafal semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Ini khusus Pak untuk orang-orang beriman. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, supaya kamu berubah, supaya kamu mudah-mudahan menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa takwa ini menjadi sesuatu yang penting kita miliki, Bu, Pak?
Karena takwa ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan karena banyaknya harta, Pak, Bu. Bukan karena tingginya jabatan, bukan karena banyaknya kebun sawit, bukan karena banyaknya mobil, bukan karena rumahnya besar, bukan karena gelarnya panjang. Tetapi yang dimaksud orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah rasa takut ataupun rasa cinta kita kepada Allah, ya. Jadi ada perasaan takut dan cinta kita kepada Allah sehingga kita mau menjalankan seluruh perintah yang Allah berikan kepada kita. Atas dasar rasa takut dan rasa cinta kita kepada Allah, kemudian kita juga mau meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi Bu, agama ini hadir untuk kita ikuti, kita jalani, karena ada yang kita sebut dengan aturan-aturan yang harus kita jalankan dan aturan-aturan yang harus kita tinggalkan. Makanya ada hukum itu wajib dijalankan, berpahala, ditinggalkan berdosa. Puasa Ramadan, sholat, membayar zakat, kalau sudah sampai nisabnya berangkat haji. Ada yang sunat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram, ada hukum-hukumnya. Nah, jadi bagaimana agar kita bisa merubah diri kita supaya Ramadan ini kemudian bisa menjadi bulan yang bisa membawa perubahan diri dari seorang muslim menjadi seorang mukmin, dari seorang mukmin menjadi seorang muttaqin? Maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya, kita kuatkan niat kita, Bu. Innama amalu bin niat. Mau nggak kita niat berubah? Kalau tidak ada niat nih susah, Bu, Pak. Sama, mengapa puasa itu harus ada niat? Supaya tahan kita, Pak. Karena ketika kita niat, ada kondisi di mana secara pikiran, perasaan dan mental kita akan menghadapi situasi seperti itu. Jadi niat dulu untuk berubah. Nah, alhamdulillah kabar baiknya, salah satu syarat perubahan, ya, yang bisa dilakukan dalam berbagai macam teori-teori perilaku di dalam ilmu psikologi, itu salah satu syaratnya itu harus ada tindakan secara berulang, ya, tindakan secara berulang, dan membutuhkan yang namanya situasional faktor atau situasi atau lingkungan. Nah, misalnya begini, kita selama ini, Pak, Bu, mungkin agak malas mengaji, ya, kalau di luar Ramadan. Nah, kalau kita mau merubah agar kita rajin membaca Al-Quran, ini pertama kita niatkan dulu, kita mau sungguh-sungguh, ya, menjadi orang yang insya Allah mau Ramadan maupun di luar Ramadan adalah orang yang ingin terus membaca Al-Quran. Niatkan dulu. Tapi itu tidak mudah, Pak, Bu. Kalau di luar Ramadan itu susah sekali mengaji. Tetapi kabar baiknya di bulan Ramadan ini mengapa kita bisa mudah? Karena suasananya mendukung. Apa yang membuat suasana itu mendukung? Pertama, kita dalam kondisi puasa, dalam kondisi haus dan lapar, itu biasanya nafsu itu bisa kita tekan, ya. Kemudian keimanan bisa kita angkat. Itulah yang membuat kita mudah beribadah, Pak, Bu. Nah, ketika kita kemudian sudah niatkan, kemudian kita lakukan secara berulang-ulang.
Jadi harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk terus dan terus, sehingga dia menjadi kebiasaan. Nah, itu kata kuncinya. Jadi targetkan nih, satu hari satu juz. Misal, bagaimana cara mengaturnya? Setiap habis sholat, setidaknya 4 halaman. Itu selesai. 4 kali 5, 20. Selesai satu juz. Nah, karena kita nanti sering ulang-ulang terus selama sebulan, ini mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu menjadi karakter baru kita, menjadi kebiasaan-kebiasaan baru kita. Jadi sekarang diniatkan dulu ini apa yang mau dirubah. Pertama, memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang kedua, menjaga sholat agar bisa berjamaah di masjid. Atau bagi ibu-ibu, menjaga sholat tepat waktu. Ya. Yang ketiga, yang mau kita rubah, ya, senantiasa menjadi pribadi yang mau berbagi dengan sesama. Jadi Ramadan salah satu targetnya adalah menjadi orang yang mudah memberi bantuan ataupun sedekah. Dan yang keempat, ya, menjaga qiyamul lail, sholat malam kita. Ya, misalnya ini kan kita tarawih ini kita sebut dengan qiyamul lail, sholat malam. Nanti di luar Ramadan, ya bisa diganti dengan tahajud. Sebenarnya tahajud juga boleh dikerjakan, bahkan dianjurkan sebelum sahur, terbangun jam 3:30, sholat dulu tahajud. Itu namanya qiyamul lail. Ini kebiasaan-kebiasaan baru yang mencirikan, mengindikasikan bahwa orang ini adalah orang yang bertakwa, Bu. Karena apa? Banyak menjalankan perintah-perintah kebaikan. Yang sunat saja dikerjakan, apalagi yang wajib. Itulah kita sebut tadi mengapa takwa itu adalah menjalankan perintah atas dasar takut kepada Allah, atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, ya. Nah, sebenarnya filosofis puasa itu kita bisa lihat dari fenomena alam, ya. Bagaimana seekor ulat yang busuk, yang tidak disukai orang, kemudian masuk ke dalam kepompong di daun pisang selama 2 pekan lebih kurang, kemudian berubah menjadi apa? Menjadi kupu-kupu. Nah, coba kita lihat filosofisnya, Bu. Kita ini lebih kurang 11 bulan, Pak. Itu banyak dosa kita, Pak. Kadang disengaja, kadang tidak disengaja. Kadang terasa, kadang tidak terasa. Ini nggak ada yang bisa menjamin bahwa kita ini bersih dari dosa. Makanya Allah kasih kita Ramadan dengan berpuasa. Tetapi tidak semua ternyata kalau kita buka kepompong itu, Bu. Pernah dulu masih anak-anak, ya. Saya dulu paling sering itu mencari kepompong itu untuk dijadikan untuk memancing. Tidak semua yang berhasil menjadi kupu-kupu. Ada yang gagal, betul? Nah, begitu juga Ramadan. Tidak semuanya nanti kita ini menjadi hamba yang bertakwa. Karena kan kata-katanya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan engkau menjadi hamba yang bertakwa. Apa yang menyebabkan seseorang ini gagal menjadi hamba yang bertakwa? Karena dia merespon bulan Ramadan ini, ya, cara meresponnya salah. Dia menganggap bahwa Ramadan ini sebagaimana bulan-bulan lain yang menjadi rutinitas umat Islam. Nah, jadi dianggapnya Ramadan ini sebagai hanya ritual, Pak, Bu. Kan kita ketemu bulan Ramadan, ya sudah puasa, berbuka, tarawih, begitu aja. Tidak bisa mengambil makna. Harusnya bagaimana? Supaya berubah, Ramadan ini kita respon menjadi
maknanya spiritual, bukan maknanya ritual. Nah, beda ya Pak Bu ya. Meresponnya dengan makna ritual, itu nanti kita datang dan pergi aja gitu. Makanya itu sebabnya Pak, setelah Ramadan itu kenapa masjid kembali sunyi. Sholat subuh nanti tinggal beberapa orang. Ya, itu karena respon masyarakat Indonesia sebagian besar, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sebagaimana ya ritual umat Islam. Nanti setelah itu nyambut Ramadan, setelah Ramadan kemudian Lebaran. Begitu targetnya, pulang kampung, bagi-bagi duit. Nah, itu namanya ritual. Tapi sekarang mari kita rubah. Ramadan kita rubah, responnya menjadi bulan spiritual. Bagaimana caranya? Semangat untuk merubah diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka maknailah Ramadan ini sebagai bulan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, terakhir Bu ya. Jadi Ramadan ini Pak, salah satu hikmahnya kita belajar untuk yang namanya muraqabatullah. Apa artinya muraqabatullah itu? Ada yang tahu? Muraqabatullah itu artinya kita merasakan kehadiran Allah di dalam detik kehidupan kita. Jadi kalau misalnya ada tempat parkir itu ya, itu ada CCTV. Jadi orang tahu tidak akan berani dia mencuri karena ada CCTV-nya. Jadi Ramadan ini artinya sama seperti kita kembali membuat CCTV di dalam pikiran dan perasaan kita bahwa Allah bersama kita, sehingga kita tidak akan lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Contoh, bapak-bapak mungkin ada yang sekarang ini bekerja pada saat Ramadan dan rumah makan itu masih buka di kota-kota Pak Bu. Kalau niatnya memang mau makan mau minum Pak, pasti saya yakin bisa-bisa aja. Nanti pulang ke rumah ditanya sama anak, "Papa masih puasa?" Puasa. Tapi mengapa Bapak tidak melakukannya? Karena ada CCTV tadi, merasa mendapatkan pengawasan Allah. Itu yang sebenarnya diharapkan ini menjadi satu kemampuan baru yang kita dapatkan di luar Ramadan. Nah, ibu-ibu juga begitu. Di kulkas masih banyak makanan. Cendol masih ada, kurma masih ada, makanan masih segar. Bapak pergi kerja, anak masih tidur, ibu bisa makan. Tapi mengapa ibu tidak mau melakukannya? Ada CCTV tadi. Itu namanya muraqabatullah. Sehingga apa dampak dan efeknya apabila muraqabatullah ini bisa kita dapatkan? Maka kalau kita jadi pedagang, kita tidak akan menipu. Kalau kita jadi pegawai, kita nggak akan mungkin korupsi. Kalau kita sedang bercerita-cerita sama emak-emak, nggak akan menggosip, nggak akan menggibah, karena kita merasakan mendapatkan pengawasan dari Allah. Nah, anak-anak juga nih, kenapa ketika berwudu nggak coba sedikit kan bisa kan? Nah, ambil kesempatan gitu kan, lagi aus-ausnya kan, umur-umur, ambil sedikit lah. Nah, tapi kenapa anak-anak nggak mau? Takut batal kan? Karena mendapatkan pengawasan dari Allah. Nanti apa efeknya? Ketika ujian tidak lagi mau mencontek, karena mendapatkan pengawasan dari Allah. Itulah perubahan yang ingin kita dapatkan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Salah satu puasa, insya Allah akan hapuskan dosa-dosa kita selama kita ingin bertobat. Sebagaimana moto di atas, tingkatkan keimanan, raih kemenangan. Yang dimaksud dengan kemenangan di dalam surat As-Saff itu, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn zalikal fawzul azim. Artinya diampunkan dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, dimasukkan kita ke dalam surga, tempat yang baik, yang ada sungai-sungai yang mengalir. Itulah sesungguhnya kemenangan yang nyata. Jadi Ramadan itu bulan kemenangan karena apa? Karena kita meyakini Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi.
Kalau kita jadikan puasa ini dengan niat penuh keimanan dan penuh pengharapan, kita laksanakan semua amal ibadahnya, insya Allah Allah akan maafkan dan akan ampunkan dosa-dosa kita. Barangkali demikian ya ketausiah singkat kita karena waktu terbatas. Pulau Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.